seru ya, kelihatan ya. Itu tuh namanya betul sampai ke tuh. Kamu kasih kopi ya gitu untuk bak. Kesini kesini.
Oke, baik, selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai, saya cek suara dulu apakah bisa terdengar dengan baik. Cek suara, bagaimana Mbak Kristina? Apakah sudah terdengar dengan jelas suara saya dari sana? Cek suara saya. Halo, cek suara saya bisa terdengar dengan jelas dari sana? Oke, baiklah, alhamdulillah ya. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman telah meluangkan untuk menghadiri kelas saya, kelas sosiologi. Untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe lembaga sosial. Kalau minggu lalu kita telah membahas mengenai apa itu lembaga sosial, apa itu komponen lembaga sosial. Untuk malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe lembaga sosial yang ada di Indonesia. Saya next dulu. Tipe lembaga sosial menurut G.L. Jilin dan J.P. Jilin diantaranya ada 5 ya. Yang pertama yaitu tipe lembaga sosial dari segi fungsi. Jadi lembaga sosial ini dilihat dari segi fungsi. Fungsinya itu di sini disebutkan bahwa berdasarkan fungsi tipe lembaga sosial ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu operatif institusi dan regulatif institusi. Nah, berikut akan dijabarkan. Operatif institusi ya, yaitu suatu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun tata cara atau tujuan tertentu yang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, misalnya peranata industri. Dalam operatif institution ini, lembaga sosial itu berperan di dalam menghimpun pola-pola yang diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat yang bersangkutan. Jadi operatif institusi ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Apa itu tujuan masyarakat? Tergantung dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Karena satu lingkungan masyarakat itu tidak akan sama kebutuhannya atau tidak akan sama tujuannya dengan anggota masyarakat lainnya. Maka harus disesuaikan dengan tujuan masing-masing yang ingin dicapai dari lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, tipe lembaga sosial dari segi fungsi ini yaitu regulatif institusi. Nah, apa itu regulatif institusi? Yaitu suatu lembaga sosial yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga adat istiadat yang ada dalam lingkungan masyarakat. Di sini dicontohkan seperti lembaga hukum seperti peradilan dan kejaksaan. Dalam regulatif institusi, lembaga sosial bertujuan untuk memantau tata kelakuan yang terdapat dalam masyarakat. Di sini kan tadi contohnya kan hukum ya, seperti peradilan dan kejaksaan. Jadi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma ataupun adat istiadat di lingkungan tersebut, maka bisa kita masukkan atau bisa kita golongkan ke dalam regulatif institusi, di mana beberapa kesalahan yang telah dilakukan itu akan diadili ya, atau akan diselesaikan dalam ranah hukum ya, seperti itu ya. Jumlah lembaga yang ada di dalam masyarakat akan tergantung dari masyarakat itu sendiri. Makin besar dan kompleks suatu masyarakat, maka
semakin berkembang atau bertambah pula lembaga yang timbul di dalamnya. Jadi ketika masyarakat dalam satu lingkungan itu kok jumlahnya banyak, itu pasti akan timbul beberapa macam lembaga. Kalau yang tadi saya contohkan kan ada kejaksaan atau hukum. Nah, ketika itu lingkungannya banyak, pasti akan ada istilah lembaga-lembaga lain seperti begini. Kita kan ketahui ya, di Indonesia itu kan sudah ada polisi ya, tetapi masih diperlukan yang namanya KPK, kemudian ada lagi TNI, ada lagi macam-macam lah. Nah, padahal kalau kita runtut sesuai fungsinya satu aja cukup, tetapi kenapa berkembangnya kok banyak? Ada KPK, kalau ada korupsi kok bisa diatur dan diatasi oleh KPK, tentunya dengan bantuan kepolisian. Itu alasannya karena jumlah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar itu sangat banyak. Kalau hanya ada satu lembaga sosial, maka tidak akan bisa mencukupi atau mengayomi jumlah masyarakat yang ada. Nah, selanjutnya adapun penggolongan di dalam lembaga sosial dari segi fungsi, contohnya ya, selain tadi contoh yang dari operatif institusi dan regulatif institusi adalah yang pertama adalah perkawinan. Nah, coba kalau perkawinan di lingkungan kita itu, kalau orang Islam itu kan pasti daftarnya kan ke KUA setempat ya. Nah, itu adalah lembaga sosial. Fungsinya apa lembaga sosial dari segi fungsi ini? Yaitu untuk membantu menikahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, seperti pertanian, perdagangan, dan perbankan. Loh, kenapa pertanian itu kok sampai ada lembaga sosialnya? Karena mungkin dalam satu daerah tersebut itu banyak sekali sawah ya, atau banyak sekali ladang yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Jadi kalau kita tidak imbangi dengan adanya sebuah lembaga untuk mengawal tadi, maka berjalannya itu pasti akan alot, pasti akan banyak kendala. Tetapi ketika sudah dikontrol, sudah dimanajemen dengan baik, saya yakin itu akan lebih baik hasilnya. Kemudian penelitian, pendidikan ilmiah. Nah, ini juga berfungsi untuk apa? Memenuhi keperluan ya, untuk memenuhi keperluan masyarakat. Kita sering ketahui ya, kenapa sih penelitian itu kok selalu kita lakukan ya? Istilahnya kontinu ya, enggak stuck ya. Kenapa kita selalu melakukan penelitian, karya ilmiah dan sebagainya, yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemanfaatan dari apa yang kita teliti. Contohnya begini, kalau zaman dulu kita ketahui kalau daun suruh ya, atau daun sirih itu kan bisa digunakan untuk mengatasi untuk mengatasi keputihan lah, contohnya dengan direbus kemudian kita pakai airnya buat cebok. Nah, karena ada perkembangan zaman, suruh atau daun sirih tadi dikembangkan lagi menjadi apa? Bisa obat mata, bisa diminum untuk kesehatannya, karena dalam daun-daunnya itu mengandung banyak vitamin dan lain sebagainya yang bisa menyembuhkan penyakit. Walaupun tidak semua penyakit, tetapi bisa memberikan harapan bagi orang yang menderita bahwa itu bisa disembuhkan. Kemudian berkaitan dengan pendidikan ya, berkaitan dengan pendidikan, yaitu lembaga yang berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia seperti penelitian tadi ya. Nah, itu kan kalau kita melakukan sebuah penelitian kan harus dinaungi oleh sebuah lembaga. Kita kan tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri tiba-tiba mendirikan sebuah lembaga pendidikan tanpa persetujuan orang-orang yang ada di sekeliling lingkungan tersebut, karena bisa jadi kalau kita tidak
kooperatif dengan para kita tidak kooperatif dengan para tetangga atau lingkungan sekitar, maka akan terjadi yang namanya keributan ya, bisa fatal itu keributannya. Contohnya begini, di Surabaya kita tahu ya ada yang namanya lumpur lapindo. Nah itu kan ketika tidak ada kesepakatan antara warga sekitar dan pihak perusahaan yang telah merugikan, nah itu pasti akan bubar. Dalam artian bubar adalah perusahaan itu akan kabur atau akan cuci tangan bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang disangkakan. Padahal kenyataannya ketika ada sosialisasi yang baik dan jelas kepada masyarakat, saya yakin masyarakat tersebut malah justru akan membantu. Karena apa? Mereka diuntungkan. Tetapi karena ada oknum-oknum yang
Halo, bisa dengar suara saya, Mbak? Halo, bagaimana suara saya? Dengar? Masih apa namanya? Tetap miss ya? Oh, masih ya. Halo Mbak, gimana? Masih buruk kah? Halo. Halo, bagaimana suara saya? Halo. Halo, Mbak Ratna. Halo, Mbak Ratna. Halo. Oke, saya coba lanjutkan ya. Halo, Mbak.
Baiklah, saya lanjutkan ya, Mbak. Baiklah, saya lanjutkan. Oke, baiklah, ini saya lanjutkan. Yang kedua adalah tipe lembaga sosial dari segi sistem nilai. Ya, dari sistem nilai. Berdasarkan nilai, lembaga sosial ini dibagi pula menjadi dua tipe, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama adalah basic institution. Basic institution merupakan suatu lembaga sosial yang dianggap amat sangat penting di dalam masyarakat setempat atau masyarakat luar. Misalkan yang dianggap penting seperti keluarga, sekolah, atau pendidikan, dan adat istiadat. Kemudian yang B atau yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat serta terdapat hubungan dengan kegiatan yang dianggap kurang penting pula, misalnya seperti kegiatan rekreasi, olahraga, belanja. Jadi subsidiary institution ini kalau saya boleh melukiskan itu seperti kebutuhan yang sifatnya itu sekunder, ya, atau sifatnya itu tidak terlalu penting, ya. Oke, saya next lagi. Yang ketiga yaitu tipe lembaga sosial dari segi penerimaan masyarakat, ya, dari segi penerimaan masyarakat. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, lembaga sosial ini terdapat dua tipe, ya, dalam tipe lembaga sosial dari segi penerimaan masyarakat, yaitu approved institution dan unsanctioned institution. Berikut penjelasannya. Approved institution merupakan suatu lembaga yang sudut penerimaan atau sudut keberadaannya itu diakui dan diterima oleh masyarakat. Misalnya lembaga kesehatan, lembaga transportasi, lembaga perdagangan. Kalau lembaga kesehatan contohnya adalah puskesmas, ya, klinik. Kemudian lembaga transportasi contohnya adalah bis trans misalnya. Kemudian angkutan. Kemudian lembaga perdagangan ini contohnya adalah kegiatan yang ada di pasar, jual beli, bisa pakaian, bisa sayuran, bisa buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, unsanctioned institution, merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat namun tidak diakui keberadaannya karena telah membuat resah masyarakat. Contohnya adalah seperti kejahatan terorisme, itu unsanctioned institution, ya, seperti di luar negeri itu yang sering melakukan teror sekarang itu ISIS, ya. Seperti kejahatan ISIS itu sudah parah sekali karena dia istilahnya bukan memandang agama, ya, semuanya itu kalau tidak sesuai dengan paham dia ya dianggap salah semua. Nah, contohnya seperti itu, ya, lembaga kejahatan. Kita next lagi. Nah, dari segi tipe lembaga sosial dari segi perkembangannya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, classic institution. Apa itu? Merupakan suatu lembaga sosial yang bersifat sangat dan amat primer.
Lembaga sosial ini tidak sengaja datang dan tumbuh dari adat istiadat yang diterapkan di lingkungan sekitar. Contoh dari lembaga ini adalah lembaga perkawinan, ada lembaga agama, ada lembaga hak waris, ya. Kemudian yang kedua yaitu enacted institution, yaitu merupakan lembaga sosial yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam masyarakat. Contohnya apa? Lembaga perdagangan, lembaga pertanian, lembaga pendidikan. Jadi disesuaikan dengan tujuan tertentu. Ini ya, tipe yang keempat. Kemudian tipe yang kelima yaitu tipe lembaga sosial dari segi penyebarannya. Nah, dari segi penyebarannya ini ada dua. Yang pertama ada general institution. Apa itu? Merupakan suatu lembaga sosial yang telah dikenal sangat banyak atau amat luas oleh masyarakat setempat pada pelapisannya. Contohnya adalah lembaga hukum. Yang kedua adalah restrict institution, yang artinya lembaga yang diterapkan atau lembaga yang hanya dianut oleh masyarakat tertentu. Tidak semua masyarakat dapat menganut atau menerapkan. Contohnya adalah lembaga dalam bidang agama, ya. Ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi segala sesuatunya itu diterapkan, ya, atau dianut oleh masyarakat tanpa paksaan. Itu restrict institution. Nah, sekarang kita next lagi. Nah, ini adalah pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis, kemudian ada peran dan fungsi dari lembaga sosial. Nah, dalam kaitannya dengan judul ini dicontohkan adalah yang pertama adalah kaitannya dengan lembaga keluarga, ya. Jadi keluarga itu dianggap lembaga, tetapi lembaga terkecil, ya, yang sifatnya tidak umum melainkan khusus. Nah, lembaga keluarga itu memiliki fungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, seperti melanjutkan keturunan atau produksi. Keluarga merupakan fokus umum dari pola lembaga sosial. Kenapa seperti itu? Karena hampir setiap masyarakat, keluarga merupakan pusat kehidupan secara individual, ya. Jadi keluarga itu sifatnya adalah individual ketika dia belum bercampur dengan anggota masyarakat lain. Kesimpulannya adalah lembaga keluarga itu dapat diartikan sebagai satuan sosial yang paling dasar, ya, satuan sosial yang paling dasar, berarti paling bawah. Atau kalau kita bangun rumah atau kita bangun apa gitu kan, berarti pondasinya itu adalah keluarga. Pondasi atau basicnya itu adalah keluarga. Kemudian dalam masyarakat, keluarga ini umumnya, ya, terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, ya. Ini apa, ya, intern, keluarga intern, ya, atau dari dalam. Tetapi kalau kita kaitkan keluarga dengan makna umum atau makna luas, ya, pasti ada keponakan, sepupu, dan lain sebagainya.
Kita next lagi. Nah, ini contoh keluarga ya, ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak ya. Ini keluarga terkecil atau keluarga paling bawah. Kemudian kita next lagi. Nah, pada dasarnya lembaga keluarga memiliki fungsi ya. Pada dasar berarti paling bawah itu yang pertama adalah pengaturan hubungan biologis. Kemudian yang kedua adalah reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi. Yang keempat adalah afeksi dalam rangka memenuhi kebutuhan rohaniah anggota keluarga. Kemudian ekonomi, kemudian keluarga ini dijadikan sebagai kontrol. Selanjutnya keluarga ini dijadikan sebagai proteksi atau bisa memberikan rasa aman serta nyaman terhadap anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah keluarga ini fungsinya adalah penentu kedudukan dan status serta fungsi perlindungan ya, dijadikan fungsi perlindungan. Kita next lagi. Setelah tadi kita contohkan di lingkungan kita adalah lembaga keluarga, sekarang yang kita contohkan lagi atau yang saya uraikan lagi adalah lembaga ekonomi. Ekonomi adalah segi yang vital dalam menunjang kehidupan di suatu daerah. Hal ini dikaitkan dengan kebutuhan yang harus didapat oleh individu dalam mempertahankan kehidupannya. Masyarakat yang memiliki tingkat kenyamanan pasti memiliki sistem perekonomian yang sempurna, yaitu ada keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kesempurnaan, maka dibentuknya sebuah lembaga ekonomi ya. Maka dibentuklah sebuah lembaga ekonomi. Nah, contohnya dalam lembaga ekonomi ini ya ada perdagangan ya. Jual beli sayur-sayuran. Kebetulan foto yang saya pasang di sini adalah contoh yaitu jual beli sayuran. Kita next lagi. Peran dan fungsi lembaga ekonomi dalam masyarakat. Nah, perannya apa lembaga ekonomi atau contoh tadi perdagangan itu? Yang pertama adalah menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dalam masyarakat, kestabilan. Kemudian mengusahakan terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu dalam masyarakat. Jadi kalau ada interaksi jual beli kan secara otomatis bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang C, adalah mengatur pendistribusian kebutuhan dalam masyarakat. Pendistribusian berarti untuk penyaluran ya. Untuk penyaluran. Kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat ekonomi dalam masyarakat. Ya, berarti kebutuhan ya ekonomi dalam masyarakat. Itu adalah fungsi penting dari adanya sebuah lembaga ekonomi. Nah, selanjutnya adalah lembaga politik. Ya, coba diingat-ingat. Tadi yang pertama adalah lembaga keluarga. Yang kedua adalah lembaga ekonomi. Yang ketiga adalah lembaga politik ya. Yang ketiga adalah lembaga politik.
Sebagai lembaga politik, setiap negara itu menyelenggarakan fungsinya sebagai negara. Adapun fungsi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara itu berfungsi melaksanakan penertiban dan keamanan negara, di mana untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya disintegrasi atau disintegrasi ini perpecahan ya, perpecahan bangsa, maka negara harus berperan melaksanakan penertiban. Contohnya ini yang paling lagi in-innya itu adalah kemarin tanggal 2 tepatnya di Jakarta, yaitu ada demo ya, demo damai atau doa untuk meminta pengusutan kasusnya Gubernur Ahok ya, atau Basuki Cahaya, gubernur yang sedang dinonaktifkan karena sedang mengikuti pencalonan untuk menjadi gubernur lagi di tahun 2017 ya. Itu adalah dengan pengamanan yang sangat ketat ya, menyiapkan beberapa polisi, kemudian menyiapkan penjaga-penjaga yang siap untuk menenangkan massa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah tugas dari sebuah lembaga politik. Walaupun kita tahu kenyataannya itu jauh dari sejahtera ya dan kemakmuran ya. Sejauh ini itu baru mencukupi atau baru sampai pada taraf cukup ya. Tetapi kalau untuk taraf yang dengan kalimat tanda tanya bagi saya itu kesejahteraan dan kemakmuran, nah itu yang sedikit agak berbeda. Kemudian kita next lagi. Menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan hukum ya, ini maksudnya ya, bukan badan tubuh kita ya. Menegakkan keadilan itu dilaksanakan melalui badan hukum. Kemudian sedangkan menurut MacIver, fungsi negara itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Fungsi negara itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ketertiban, yang kedua adalah perlindungan, yang keenam adalah yang ketiga adalah pemeliharaan dan perkembangan ya. Ini menurut MacIver, yaitu pertama saya ulangi lagi, ketertiban, yang kedua keterlindungan, selanjutnya adalah pemeliharaan dan perkembangan. Kita next lagi. Nah, ini adalah contohnya ya, lembaga politik ya, lembaga sosial dalam ranah politik. Banyak sekali ya yang hadir ya, dengan ini loh ruangan yang sangat indah dan sangat bagus. Kita next lagi. Kemudian sementara lembaga politik sebagai pelaksana dari kekuasaan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Ini lembaga politik selain tadi beberapa fungsi yang sifatnya umum. Nah, kita kembali ke topik bagaimana lembaga sosial di ranah ini adalah yang pertama itu dengan adanya lembaga ekonomi itu dapat membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang ya, yang berupa undang-undang disusun oleh legislatif. Kemudian melaksanakan norma yang telah disepakati. Kemudian yang C, memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang
memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan dari serangan bangsa lain. Kemudian yang E, menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai bahaya. Yang F, menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain ya, dan lain sebagainya. Kita next lagi. Nah, ini lembaga agama. Dalam kehidupan sosial, lembaga agama itu memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk identitas masyarakat. Agama itu tidak hanya yang menyangkut hubungan Tuhan dengan manusia, melainkan juga menyangkut hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini akan terjadi hubungan yang sangat baik antar sesama manusia, maka perlu diperhatikan norma-norma yang berdasarkan pada agama. Norma-norma yang berdasarkan pada agama ini banyak sekali ya. Terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia, maka akan diperlukan norma-norma yang berlandaskan pada agama. Ya, ini ya, pada agama. Begitu pula dengan lembaga agama sebagai sesuatu lembaga agama. Begitu pula dengan lembaga agama sebagai suatu lembaga agama itu dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerapan agama dengan sebaik-baiknya. Kita next lagi. Nah, ini contohnya di lembaga agama ya. Seperti kayak ada ceramah ini di masjid-masjid setelah sholat Jumat, biasanya ada hal-hal yang dilakukan seperti ini ya. Kemudian kita next lagi pembahasan berikutnya. Nah, ini secara implisit fungsi lembaga agama ini sangat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman umat untuk berhubungan secara sadar baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Kemudian mendorong terciptanya norma-norma yang baik dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah memberikan kekuatan moral untuk mencari identitas diri dan dalam masyarakat ya, memberikan kekuatan moral untuk mencari identitas dari kekuatan yang lain. Nah, nomor 4, pengendalian perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah merupakan mengendalikan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima,
mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat ya. Jadi fungsi dari lembaga tadi ya tadi salah satunya membuat masyarakat lingkungan yang telah membentuk lembaga tersebut itu bisa tenang, tidak ada kegagalan. Misal kalau banjir datang itu kan jauh-jauh hari kan sudah pada kompak disiapkan, oh nanti kesini, oh nanti kesini. Nah, bukan malah kita tinggalkan, kita mencari tempat yang lebih aman, bukan seperti itu ya. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, oke, sampai sini slide-nya sudah selesai materi mengenai tipe-tipe sosial. Nanti masih ada satu lagi yaitu pembahasan mengenai sampai sini ya. Nah, minggu depan saya akan melanjutkan karena dari contoh beberapa lembaga yang saya sebutkan tadi masih ada atau kurang, yaitu lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu ureanya sangat banyak sekali. Jadi saya belum membuatkan dalam bentuk ini. Jadi untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan, bisa lewat FB, lewat chat, atau mungkin lewat email ya. Nanti insya Allah akan saya respon, karena ketika kita mempersiapkan dengan baik, nanti ketika diminta hasilnya pun juga akan baik ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman semua sampai sini? Halo? Oke, tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya sampai tipe ini ya. Oh iya teman-teman, sebentar lagi akan UAS ya. Nanti UASnya adalah sampai dari bab yang sudah saya teruskan. Oke, baiklah, kalau memang tidak ada, saya akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman semua silakan beristirahat, karena saya yakin besok pagi sudah harus bangun pagi dan sudah harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kepada orang lain ya. Jadi nikmati apa yang sekarang sedang kalian nikmati dengan rasa syukur, supaya apa? Nanti ketika teman-teman balik lagi ke sini, yang sangat dirindukan adalah di sana ya. Jadi saya tutup ya teman-teman semua. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.